hemoglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia setelah telah mempengaruhi 1,62 miliar orang di negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. WHO melaporkan bahwa secara global pada tahun 2011 terdapat lebih dari 273 juta anak usia 6 sampai 59 bulan menderita anemia dengan 9,6 juta diantaranya menderita anemia dengan anemia berat. Kemudian 32,4 juta wanita hamil usia 15 sampai 49 tahun menderita anemia dengan 800.000 diantaranya merupakan anemia berat. Adapun prevalensi anemia secara global telah mencapai angka 51%. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan riset Kesehatan Nasional, proporsi ibu hamil yang menderita anemia pada tahun 2013 adalah 37,1% dan pada tahun 2018 sebesar 48,9%. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai klasifikasi anemia. Next. Yang pertama yakni klasifikasi anemia berdasarkan kadar hemoglobinnya, yakni dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori anemia ringan, yakni bila kadar hemoglobin dalam darah berada pada rentang 9 sampai 10 gram. Kemudian kategori anemia sedang, yakni bila kadar hemoglobin dalam darah berada pada rentang 7 sampai 8 gram. Kemudian yang ketiga, kategori anemia berat, yakni bila kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 7 gram. Next. Kemudian penggolongan yang selanjutnya yaitu secara morfologis berdasarkan ukuran sel darah merah. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada anemia makrositik, yakni ketika ukuran sel darah merah bertambah besar, sebagaimana jumlah hemoglobin di setiap sel yang juga bertambah. Anemia makrositik ini dibagi menjadi 2, yakni anemia megaloblastik akibat kekurangan vitamin B12, asam folat, serta gangguan sintesis DNA, dan anemia non-megaloblastik akibat adanya eritropoiesis yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan membran. Kemudian yang kedua ada anemia mikrositik, yakni suatu kondisi di mana mengecilnya ukuran sel darah merah akibat adanya defisiensi zat besi, gangguan sintesis globin, provirin, dan heme serta gangguan metabolisme besi lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada anemia normositik, yakni suatu kondisi di mana ukuran sel darah merah tidak berubah, namun terjadi beberapa hal yang dapat memicu terjadinya anemia, seperti kehilangan darah yang parah, peningkatan volume plasma darah yang berlebih, penyakit hemolitik, dan gangguan endokrin hati serta ginjal. Next. Selanjutnya terdapat klasifikasi anemia berdasarkan penyebabnya. Ini dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama ada anemia defisiensi zat besi, yaitu anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi sehingga terjadi penurunan sel darah merah. Kemudian yang kedua ada anemia pada penyakit kronik, yakni anemia yang biasanya terjadi akibat adanya gangguan atau penyakit infeksi. Kemudian yang ketiga ada anemia pernicious, yakni merupakan kondisi anemia yang umumnya diderita oleh orang dengan usia 50 sampai 60 tahun, di mana anemia ini disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Dan yang keempat ada anemia hemolitik, yakni suatu kondisi anemia yang disebabkan oleh hancurnya sel darah merah yang lebih cepat dari proses pembentukannya, di mana normalnya usia sel darah merah adalah 120 hari. Kemudian yang kelima ada anemia defisiensi asam folat, yakni anemia yang disebabkan oleh kurangnya asupan asam folat, terutama selama masa kehamilan, di mana pada masa kehamilan ini kebutuhan asam folat lebih besar dari biasanya. Yang terakhir ada anemia aplastik, yakni suatu kondisi anemia yang disebabkan oleh ketidakmampuan sumsum tulang dalam membentuk sel darah merah. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai patogenesis dan faktor risiko dari penyakit anemia.
pada mekanisme kategoris ini yang pertama dimulai dengan terjadinya penurunan pendarahan menahun. Pendarahan menahun ini akan menyebabkan kehilangan defisiensi atau kebutuhan besi yang meningkat, sehingga akan dikompensasi tubuh dan cadangan besi makin menurun. Hal tersebut akan memicu terjadinya keseimbangan zat besi yang negatif, yakni disebut dengan tahap depresi besi atau iron depleted state. Kemudian apabila kekurangan besi ini berlanjut, maka cadangan besi akan menjadi kosong dan penyediaan besi untuk eritropoiesis berkurang. Hal tersebut akan menimbulkan gangguan bentuk eritrosit yang disebut dengan iron deficient erythropoiesis. Pada fase ini akan terjadi muncul kelainan pertama, yakni yang sering dijumpai yaitu peningkatan kadar prepotopoietin atau zinc dalam eritrosit. Saturasi transferin akan menurun dan kapasitas ikat besi total akan meningkat. Setelah terjadi peningkatan reseptor transferin dalam serum. Apabila penurunan jumlah besi ini terus terjadi, maka eritropoiesis semakin terganggu, sehingga kadar hemoglobin mulai menurun. Akibatnya, timbul anemia hipokromik mikrositik yang disebut dengan anemia defisiensi besi atau iron deficiency anemia. Next. Kemudian faktor resiko terjadinya anemia ini dapat terjadi pada beberapa faktor. Yang pertama pada perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini umumnya dialami oleh ibu hamil. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan zat gizi. Pada kekurangan zat gizi ini dapat meliputi kekurangan vitamin B12, vitamin C, dan juga asam folat. Kemudian umur. Selanjutnya pekerjaan, pendidikan, sosial ekonomi, kondisi kehamilan, gender, kondisi kesehatan, dan juga pola makan. Next. Untuk selanjutnya yaitu penata laksanaan anemia. Yang pertama itu pemberian zat besi dengan per oral itu yang lebih aman, murah, dan sama efektifnya dengan pemberian secara parenteral. Sedangkan untuk pemberian secara parenteral itu dilakukan pada penderita yang tidak dapat memakan obat per oral atau kebutuhan besinya itu tidak dapat dipenuhi secara per oral karena ada gangguan pencernaan. Kemudian lanjutnya itu bisa dengan transfusi darah, akan tetapi transfusi darah ini hanya diberikan pada keadaan anemia yang sangat berat atau yang disertai infeksi yang dapat mempengaruhi respon terapi. Kemudian tanaman penyusun formula. Formulanya itu menggunakan ekstrak kering rimpang temulawak sekitar 150 mg, kemudian ekstrak kering herba tapak liman 100 mg, ekstrak kering daun bayam merah 50 mg, dan laktosa ini untuk bahan pengisi kapsul. Tanaman yang pertama yaitu rimpang temulawak dengan senyawa identitasnya santorizol, itu kandungan kurkuminnya dalam temulawak ini mampu melindungi hemoglobin dan oksihemoglobin dengan mekanisme penghambatan radikal bebas di eritrosit. Kurkumin ini mempermudah kerja eritrosit dalam menetralisir radikal bebas sehingga nilai hemoglobinnya cenderung stabil. Kemudian tanaman selanjutnya itu herba tapak liman dengan senyawa identitasnya isodeoksielephanthopin. Jadi ekstrak air dari tapak liman ini mengandung karbohidrat, tanin, saponin, protein, dan flavonoid dan kandungan besi dalam tapak liman ini mencapai 45,4% sehingga dapat menstimulasi hormon eritropoietin yang merupakan inisiator proses pembentukan eritrosit. Aktivitas ini diperkuat dengan adanya sinergisme dengan flavonoid yang terkandung di dalamnya. Kemudian daun bayam merah, ini aktivitas antioksidan dalam tanaman ini berada di peringkat tertinggi dibandingkan sayuran daun lainnya dengan nilai 14,3%. Kandungan polifenolnya itu mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi, terutama yang larut dalam air. Selain polifenol, bayam merah juga mengandung
lemak, tanin, dan fitosterol. Dengan demikian, bayam merah ini mampu berperan dalam mencegah dan untuk terapi anemia. Kemudian ada standarisasi Simplisia. Yang pertama itu ada standarisasi dari rimpang temulawak atau curcuma santoriza. Jadi pada umumnya untuk standarisasi Simplisia itu alurnya yaitu dari standarisasi budidaya, kemudian untuk yang standarisasi budidaya itu nanti meliputi pemilihan atau penetapan lokasi, pemilihan benih, penyemaian benih, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengelolaan OPT, serta pemanenan. Kemudian dari standarisasi budidaya yang sudah dilakukan, kemudian menuju ke pasca panen, di mana pada pasca panen ini tahapannya yaitu ada penyiapan bahan baku, penyiapan peralatan, dan bahan kemasan, pemrosesan, pelabelan, serta penyimpanan. Kemudian dilanjutkan dihasilkan Simplisia rimpang temulawak tersebut, di mana Simplisia tersebut memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 4,8%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,7%, sari larut air tidak kurang dari 9,1%, sari larut etanol tidak kurang dari 3,6%, kandungan kimia Simplisia kademia aciri tidak kurang dari 1,20% V per B, dan kadar kurkumin tidak kurang dari 2,30%. Nah, kemudian dari Simplisia rimpang temulawak tersebut jika akan dijadikan sebagai OHT atau fitofarmaka, maka Simplisia tersebut harus aman sesuai dengan persyaratan, klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinis, serta telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan untuk produk jadi. Kemudian untuk standarisasinya meliputi standarisasi proses, kimia, fisika, dan mikrobiologi. Setelah pemenuhan syarat-syarat tersebut, maka produk bahan alam tersebut sudah terstandar. Next. Kemudian ada herba tapak liman atau Elephantus caber. Di sini untuk identitas Simplisia dari herba tapak liman ini berupa helaian daun, berbentuk jorong sampai bulat menyorong, pangkal daun runcing, tepi dan tidak berlekuk atau berlekuk tidak beraturan. Bergerigi tidak rata, ujung daunnya tumpul sampai runcing, permukaan berambut, dan pada permukaan bawah tulang daun itu lebih menonjol daripada permukaan tangkainya dan berbentuk seperti pelepah. Kedua permukaan daun berwarna hijau tua, tidak berbau. Nah, mula-mulanya ini tidak berasa, tapi kemudian berasa agak pahit. Kemudian untuk pola kromatografi, ini bisa dilakukan dengan kromatografi lapis tipis dengan parameter sebagai berikut. Yang pertama ada fase gerak menggunakan N-heksana etil asetat dengan perbandingan 1:1. Kemudian untuk fase diamnya menggunakan silika gel 60F254. Untuk larutan ujinya menggunakan 10% dalam metanol P, digunakan larutan uji KLT seperti yang tertera. Kemudian untuk larutan pembandingnya menggunakan isodeoksi eleventopin 0,1% dalam metanol P. Dan untuk volume penotolan sebesar 20 mikroliter larutan uji dan 10 mikroliter larutan pembanding. Untuk deteksinya menggunakan asam sulfat 10% LP, dipanaskan lempeng pada suhu 100 derajat selama 5-10 menit dan sinar tampak. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari kromatografi lapis tipis dari herba tapak liman. Di mana S ini adalah
Simplicia daun tapak liman ada 6. Kemudian ada P itu pembanding isodeoxylevantopin. Nah, untuk nilai R-nya itu R pembanding itu 0,33. Sedangkan untuk R1 itu ada 0,2, R2 itu 0,33, R3 itu 0,68, R4 0,75, R5 0,81, dan R6 0,88. Nah, berdasarkan gambar tersebut dan datanya, berarti yang termasuk dari yang mengandung kandungan herba tapak liman ini adalah di nomor 2 dengan nilai RF yang sama seperti nilai RF pembanding yaitu 0,33. Kemudian untuk syarat mutunya ada susut pengiringan itu tidak lebih dari 10%, abu totalnya tidak lebih dari 10,3%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 3,7%, sari larut air tidak kurang dari 9,3%, sari larut etanol tidak kurang dari 3,4%, kandungan kimia simplicia, kadar flavonoid total tidak kurang dari 0,09%, dihitung sebagai quercetin. Next. Kemudian ada daun bayam, untuk identitas simplicia ini untuk yang daun itu sepertinya ada salah edit. Untuk yang daun bayam ini merupakan mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,8% dihitung sebagai rutin. Nah, identitas simplicianya itu berupa helaian daun kering, melipat atau menggulung tidak beraturan dengan tangkai daun yang panjang, pangkal tumpul atau membulat, tepi daun tidak rata, bergerigi tidak tajam, warna hijau kehitaman, tidak berbau, dan rasa sedikit asam. Kemudian untuk pola kromatografinya, dengan fase gerak, etil asetat P asam format, P air dengan perbandingan 100:15 kemudian ada fase diam, silika gel 60 F254, kemudian ada larutan uji 5% dalam metanol P, digunakan larutan uji KLT seperti yang tertera. Kemudian ada larutan pembanding rutin 1% dalam etanol. Kemudian ada volume penotolan 10 mikro L larutan uji dan 0,5 mikro L larutan pembanding. Dan deteksinya menggunakan sitroborat LP. Dipanaskan pada lempeng dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5-10 menit dengan UV 366. Kemudian untuk gambar ini sudah dilihat ada 7 sampel simplicia bayam duri. Kemudian untuk P-nya itu adalah pembanding rutin dan RF pembanding rutinnya itu sebesar 0,50. Kemudian untuk RF1 sebesar 0,15, RF2 0,33, RF3 0,50, RF4 0,68, RF5 0,74, RF6 0,79, dan RF7 0,86. Berdasarkan letak KLT dan juga nilai RF-nya, yang mengandung kandungan dari daun bayam ini adalah sampel nomor 3 di mana RF-nya sama dengan RF pembanding rutin yaitu 0,50. Kemudian untuk persyaratannya itu ada susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu totalnya tidak lebih dari 9,1%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,3%, sari larut air tidak kurang dari 7,5%, dan sari larut etanol tidak kurang dari 7,6%. Next. Kemudian ada standarisasi ekstrak. Untuk yang pertama ada standarisasi dari ekstrak kental rimpang temulawak, di mana
mempunyai senyawa identitas yaitu santorizol. Untuk syarat-syaratnya yaitu rendemen tidak kurang dari 18,0%. Kemudian untuk identitas ekstraknya, pemberiannya ekstrak kental, berwarna kuning kecoklatan, berbau khas, dan berasa pahit. Untuk senyawa identitas santorizol itu kadar airnya tidak lebih dari 10%, abu totalnya tidak lebih dari 7,8%, abu tidak larut asamnya tidak lebih dari 1,6%. Kemudian untuk kandungan kimia ekstrak, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 2,80% volume per bobot, dan kadar kurkumin tidak kurang dari 6,70%. Ini diambil dari sumber FAI 2017. Next. Kemudian ada ekstrak kental herba tapak liman dengan senyawa identitas yaitu isodeoxyl levantopin. Syarat-syaratnya yaitu rendemen tidak kurang dari 5,5% dengan pemberian ekstrak kental, berwarna coklat kehitaman, dan tidak berbau serta berasa pahit. Kemudian untuk senyawa identitas isodeoxylevantopin yaitu kadar airnya tidak lebih dari 12,0%, abu totalnya tidak lebih dari 8,9%, abu tidak larut asamnya tidak lebih dari 2,7%. Dan untuk kandungan kimia ekstraknya, kadar flavonoid total tidak kurang dari 2,1% dihitung sebagai quercetin. Kemudian untuk daun bayam ada rendemen tidak kurang dari 18,0%. Untuk pemberiannya ekstra kental, warna kuning coklatan, berbau khas, dan rasa pahit. Next. Baik, selanjutnya ada flowchart produksi bahan baku. Selanjutnya. Oke, jadi yang pertama itu tanaman temulawak, tapak liman, dan bayam merah itu dipanen pada waktu optimumnya, kemudian disortasi basah dengan menghilangkan seperti tanah yang masih tertinggal atau bagian tanaman yang tidak digunakan, yang masih terikut gitu, seperti tangkai atau akar-akar. Nah, kemudian setelah itu bagian tanaman tadi dicuci bersih dengan air mengalir. Setelah rimpang temulawak, herba tapak liman, dan daun bayam merah itu bersih, dijemur pada tempat teduh dan ditutupi kain hitam sampai bobot konstan. Sebelumnya, untuk rimpang temulawak itu dilakukan peradangan untuk memperlebar luas permukaannya. Kemudian selanjutnya setelah bobotnya konstan itu didapatlah simplisia, rimpang temulawak, herba tapak liman, dan daun bayam merah. Selanjutnya ada flowchart produksi ekstrak. Lanjut. Selanjutnya itu sudah mendapatkan simplisia, rimpang temulawak, herba tapak liman, dan daun bayam merah. Nah, masing-masing itu diekstraksi dengan metode infusa. Setelah itu kan didapatkan ekstrak cair ya. Nah, nanti ekstrak cairnya itu diuapkan airnya sampai menjadi ekstrak kental. Nah, ekstrak kentalnya itu nanti di oven sampai kering, kemudian dihaluskan lalu diayak dan didapatlah serbuk kering ekstrak simplisia. Selanjutnya. Lalu yang terakhir ini ada proses produksi sediaan. Selanjutnya. Jadi dalam satu kapsul kami ini itu mengandung 150 mg ekstrak rimpang temulawak,
100 mg ekstrak kering herba tapak liman dan 50 mg ekstrak kering daun bayam merah. Nah, keduanya ini tuh pertamanya tuh dicampur, kemudian selanjutnya ditambahkan dengan laktosa atau 500 mg. Kemudian semua bahan tersebut dihomogenkan. Setelah campuran homogen, kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul satu per satu dan jadilah kapsul herbal anemia. Kemudian kapsul tersebut dimasukkan ke dalam kemasan primer dan sekunder dan jadilah sediaan kapsul Herbafer. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengemasan. Next. Nah, ini untuk kemasan primer itu digunakan botol plastik dengan isi yaitu sebanyak 50 kapsul. Masing-masing kapsul itu berat isinya 500 mg. Nah, untuk label kemasannya seperti tertera di layar. Next. Lalu untuk kemasan sekunder itu digunakan kardus karton seperti yang tertera di layar. Next. Nah, selanjutnya ada kontrol kualitas untuk produk jadi. Nah, yang pertama itu uji keseragaman bobot. Untuk prosedurnya, yang pertama itu kapsul diambil 20 buah, lalu ditimbang satu persatu. Nah, untuk syarat keberterimaannya, tidak lebih dari 2 kapsul yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 10%, dan tidak satu kapsul pun yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 25%. Next. Lalu yang kedua, ada uji waktu hancur. Nah, uji waktu hancur ini digunakan alat disintegration tester dengan media air suling pada suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Prosedurnya, itu tablet diambil 6 dan dimasukkan pada masing-masing tabung dari keranjang. Nah, digunakan suatu kasa berukuran 10 mesh ditempatkan pada permukaan lempeng atas dari rangkaian keranjang. Lalu setelah 30 menit alat ini dihentikan dan keranjangnya diangkat lalu diamati. Next. Untuk kriteria keberterimaan uji waktu hancur, itu semua kapsul harus hancur sempurna, kecuali ada bagian dari cangkang kapsul. Lalu bila ada satu kapsul atau 2 kapsul yang tidak hancur sempurna, itu bisa diulangi pengujiannya dengan menambahkan 12 kapsul lainnya, dengan nilai keberterimaannya tidak kurang dari 16 dari 18 kapsul yang diuji totalnya itu harus hancur sempurna. Nah, kriterianya ini untuk waktu hancur si kapsul itu tidak lebih dari 30 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, di kelompok 2, ini presentasinya agak lama ya. Mungkin tadi di spesifikasi simplicianya ini ya. Jadi yang saya lihat tadi Anda menggunakan beberapa simplicia ya untuk ini ada bayam merah, terus pada intinya patofisiologi anemia tadi ya, terutama kan di situ Fe ya. Nah, ini Anda mengambil formula ini mengambil dari mana? Dari jurnal, Bu, ada yang menggunakan jamu dengan kombinasi bayam merah, kemudian temulawak sama tapak liman itu untuk mengobati anemia. Oke ya, kalau saya lihat tadi yang mengandung kandungan Fe yang tinggi hanya simplicia apa tadi Mbak, 1 saja ya yang mengandung Fe tinggi ya. Ya, oke, dari depan yang langsung formula aja. Ya. Nah, itu kebanyakan tadi itu ini ya antioksidan ya kalau saya lihat ya. Jadi asupan Fe-nya, nah ini
Anda sepertinya hanya satu simplisia saja yang, nah ini tapak liman saja ya. Yang lain coba, yang ditonjolkan kan hanya metabolit sekundernya ya. Ini 14,3% ini apanya ini? Polifenol, ya kan, rutin. Nah, Anda sebenarnya bisa ya mengambil simplisia lain yang Fe-nya tinggi, ya selain tapak liman. Ya. Katakanlah tadi sebenarnya apa? Nah ini justru Fe-nya yang tinggi, yang ditonjolkan Fe-nya itu cuma satu. Ya, yang lain itu radikal bebas, terus yang lain tadi juga radikal bebas, gitu ya. Nah itu yang perlu Anda kaji lagi, apakah dengan satu kandungan simplisia yang mengandung Fe tinggi sudah cukup, yang lain-lain hanya mengandalkan antioksidan, radikal bebas radikal. Ya. Kemudian untuk mempermudah penyerapan Fe itu kan juga dibantu oleh vitamin C ya. Nah itu bisa Anda tambahkan simplisia yang kandungan vitamin C-nya tinggi, ya. Terus kemudian juga tadi bayam merah, tapi yang ditampilkan kok bayam berduri ya. Ininya tadi standarisasinya, nah itu berbeda ya, bayam duri sama bayam merah ya. Anda bisa mencari, kalau di FAI nggak ada, cari di literatur lain ya. Tadi karena itu bayam berduri yang Anda tampilkan, bukan bayam merah ya. Kemudian cara pembuatan memakai infusa ya. Kira-kira kalau Anda pakai air, zat-zat aktif yang Anda tampilkan di sini tuh kena semua atau enggak? Bisa ketarik apa enggak? Infusa pakai air loh ya. Bisakah tersari? Santorisol. Nah, dengan struktur seperti ini, larut dalam air. Ya. Kemudian yang lain tadi, senyawa identitas yang lain ya, beberapa yang tapak liman, Anda lihat strukturnya, Anda memilih itu pelarut infusa air itu kira-kira keambil apa enggak itu. Kalau dari struktur seperti itu ya, itu menentukan pelarut ya. Nah, itu ya. Jadi tolong yang cara pembuatan ya disesuaikan, apakah kira-kira saya tuh pakai ini tuh keambil tuh aktifnya. Ya, jadi catatan saya itu. Tolong dibetulkan tadi ya. Tapi kalau Anda masih tetap pakai simplisia ini oke lah, tapi tadi untuk speknya bayam merah dan bayam berduri beda. Anda cari bayam merah untuk standarisasinya ya di jurnal yang lain. Kemudian tadi ekstraksinya ya pakai air, apakah zat berkhasiatnya keambil, Anda pelajari lagi ya. Kemudian cara pembuatannya jangan yang simpel Mbak ya. Kalau kapsul itu kan sebenarnya yang betul tetap di granul ya. Ya, ini kan Anda merancang formula seakan-akan gitu ya. Langsung pakai granulasi ya. Kapsul yang bentuk granul. Andaikan ini mau pakai mesin filling. Kalau mesin filling kapsul itu harus di granul. Sama halnya dengan tablet ya. Itu tolong dipertimbangkan tadi di sisi ekstraksi sama metode pembuatan diperbaiki, sama spesifikasinya ini ya, bayam merah jangan ambil bayam berduri. Ya, catatan dari saya. Oke, untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyakan atau berkomentar boleh. Apakah suara saya masuk? Ya silakan Mbak. Baik, terima kasih Bu Nestri atas kesempatannya. Izin bertanya ke kelompok 2. Tadi di awal telah dibahas mengenai epidemiologi dari anemia. Nah, dari epidemiologi yang telah disampaikan tadi, UHT anemia ini ditargetkan untuk siapa? Apakah untuk anak-anak, ibu hamil, ataukah untuk semua kalangan gitu? Terima kasih. Oke, satu lagi dari kelompok 1. Harus bertanya ya, berkomentar.
memberi masukan tepatnya. Izin bertanya untuk kelompok 2. Ya, silakan. Obat herbal anemia tadi ditargetkannya untuk anemia jenis apa ya? Apakah bisa untuk lebih dari satu jenis anemia atau hanya sebagai suplemen gitu? Cukup itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, untuk yang kelompok 2, sambil Anda mendiskusikan jawabannya ya, ini silahkan untuk kelompok berikutnya presentasi dulu. Setelah kelompok berikutnya presentasi, kelompok 2 boleh menjawab pertanyaan dari temannya. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kelompok diabetes, kelompok 4. Diabetes ya. Silahkan untuk kelompok 4 mempresentasikan. Bu Nasri, maaf, ini berarti yang wajib tanya kelompok 3 ya, Bu? Oh, iya. Ya, betul, kelompok 3. Atasnya. Kelompok 3 silakan presentasinya lebih singkat saja ya. Tidak usah semuanya dibaca, mungkin poin-poin penting untuk tiap standarisasi Simplisia langsung senyawa identitasnya ya. Kemudian identifikasinya secara singkat saja, dan yang penting pustaka yang Anda ambil. Apakah dari FHI atau dari itu lebih singkat presentasinya ya. Poin-poinnya saja. Cek apakah sudah masuk. Suara saya, Bu. Baik, selamat siang Bu Nestri dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait untuk obat diabetes, yaitu tablet salut kombinasi ekstrak daun sambiloto dan brotowali dan buah pare sebagai alternatif antidiabetika oral herbal. Next. Next slide. Nah, untuk timnya yaitu ada Maryam Nur, Meliana, Muhammad Syahid, dan Faisti Laila. Next. Untuk table of content-nya itu ada deskripsi diabetes, deskripsi tanaman yang akan digunakan, standarisasi bahan, dan proses produksi. Next. Untuk yang pertama yaitu terkait diabetes. Untuk pengertian diabetes sendiri yaitu merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Next slide. Nah, untuk epidemiologi penyakit diabetes sendiri, Indonesia merupakan 10 negara yang memiliki jumlah penderita DM terbanyak. Untuk tahun 2015 sendiri, jumlah penderita DM di Indonesia sebanyak 10 juta orang. Berdasarkan data dari WHO, prevalensi DM di Indonesia pada tahun 2000 yaitu 8,4 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai 21,3 juta orang.
Untuk berdasarkan data International Diabetes Federation, Indonesia menduduki posisi ke-7 penderita DM yang berusia 20 sampai 79 tahun dengan jumlah 10 juta jiwa, dan diperkirakan Indonesia akan menduduki posisi ke-6 dengan jumlah penderita DM yaitu 16,2 juta jiwa pada tahun 2040. Nah, untuk kasus DM tipe 2 saat ini banyak ditemukan pada usia remaja, yaitu umur 15 tahun ke atas, sekitar 1,5 sampai 2,3%. Lalu untuk data dari riset kesehatan dasar tahun 2007, valensi DM ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang dan cenderung menurun kembali setelah berusia 64 tahun. Next slide. Untuk klasifikasi diabetes sendiri terdapat 4, yaitu maaf itu ada kesalahan pengetikan. Untuk yang pertama diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, dan yang terakhir ada diabetes mellitus gestasional. Untuk diabetes mellitus tipe 1 sendiri itu itu terjadi karena kerusakan destruksi sel beta di pankreas akibat keadaan defisiensi insulin. Lalu untuk diabetes tipe 2 itu disebabkan oleh resistensi insulin, di mana insulin dalam tubuh cukup tetapi tidak dapat bekerja secara optimal sehingga menyebabkan kadar gula darah tinggi dalam tubuh. Lalu untuk diabetes mellitus tipe lain, penyebabnya ini bervariasi, dapat disebabkan oleh efek genetik fungsi sel beta, efek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, dan endokrinopati pankreas. Lalu untuk diabetes mellitus gestasional itu muncul pada saat mengalami kehamilan. Keadaan ini terjadi karena pembentukan beberapa hormon pada ibu hamil yang menyebabkan resistensi insulin. Next slide. Untuk patogenesis diabetes sendiri, untuk DM tipe 2 mengalami produksi glukosa hepatik secara berlebihan, tetapi tidak terjadi kerusakan pada sel beta Langerhans. Dan seperti pada DM tipe 1, untuk keadaan defisiensi insulin umumnya bersifat relatif. Defisiensi insulin akan terjadi seiring dengan perkembangan DM tipe 2. Untuk sel betanya sendiri akan menunjukkan gangguan sekresi insulin fase pertama, yang berarti insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Jika perkembangan DM2 ini tidak ditangani, maka akan menyebabkan kerusakan sel beta pada tahap selanjutnya. Next. Untuk faktor resiko dari diabetes sendiri yaitu dibagi menjadi 2, faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi antara lain usia lebih dari 40 tahun, ada riwayat keluarga yang mengalami diabetes mellitus, riwayat pernah menderita diabetes gestasional, riwayat berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu kegemukan, berat badan lebih dari 120% BB ideal atau IMT lebih dari 23 km per meter kubik persegi, dan lingkar perut pria lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, tekanan darah di atas 140/90 mm, riwayat
dislipidemia, kadar lipid kolesterol HDL kurang dari 35 mg per desiliter atau triglycerida lebih dari 250 mg per desimeter, memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler, dia tidak sehat dengan tinggi gula dan rendah serat, serta perokok. Next slide. Untuk tata laksana terapi sendiri dibagi menjadi farmakologis dan non-farmakologis. Untuk obatnya yaitu ada golongan sulfonylurea, ada glinit, ada thiazolidinedion, ada penghambat alfa glikosidase, biguanin, penghambat DPP4, dan penghambat SGLT2. Untuk obat dan dosisnya terdapat pada layar. Next. Untuk selanjutnya, ini jenis terapi yang menggunakan insulin itu ada insulin kerja pendek, ada Molir-R, rapid insulin kerja cepat, ada insulin lispro, insulin aspart, insulin glisin, ada insulin kerja menengah, yaitu ada insulin Mulin-N, insulatrat, insuman basal, insulin kerja panjang, insulin kerja ultra panjang, campuran. Untuk jenis obat dan lama kerjanya terdapat pada layar. Next slide. Berikutnya ada tata laksana terapi non farmakologis. Menurut Kementerian Republik Indonesia tahun 2019, tata terapi non farmakologis yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada pengaturan makan dan latihan jasmani atau fisik. Untuk pengaturan makan sendiri, kolesterol tidak melebihi 300 mg per hari, serat lebih dari 20 gram per hari, karbohidrat 45-65% dari total asupan energi, sumber lemak nabati yang mengandung lebih banyak asam lemak jenuh. Untuk latihan jasmani atau fisik sendiri dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali per minggu selama sekitar 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu. Selanjutnya deskripsi tanaman akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah deskripsi tanaman. Tanaman yang kami gunakan yang pertama adalah sambiloto. Sambiloto memiliki aktivitas anti-diabetes karena mengandung andrografolit yang dapat meningkatkan penggunaan glukosa. Dan penelitian yang sudah dilakukan adalah penggunaan glukosa dalam ototikus yang telah diinduksi menderita diabetes melalui proses stimulasi transfer GLUT4. Itu merupakan protein. Biomarker dari sambiloto sendiri adalah yaitu andrografolit yang merupakan senyawa utama dan yang memberikan rasa pahit pada daun sambiloto. Senyawa andrografolit merupakan senyawa diterpenoid yang memiliki gugus seperti yang tertulis, berbentuk kristal, tidak berwarna, dan memiliki rasa yang pahit. Andrografolit bersifat mudah larut dalam etanol, metanol, piritin, aseton, dan asam asetat. Selanjutnya adalah brotowali. Mekanisme kerja brotowali dalam menurunkan kadar glukosa adalah dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat enzim alfa-glukosidase. Biomarker dari brotowali, kandungan utamanya antara lain senyawa alkaloid, tinosporin, tinosporitin, borapetosat C, dan flavonoid serta zat pahit pikroretin yang terdapat dalam brotowali. Selanjutnya adalah tanaman pare. Mekanisme penurunan glukosa oleh buah pare dengan cara meningkatkan pemakaian glukosa di otot rangka dan jaringan perifer, inhibisi absorpsi glukosa pada usus halus, inhibisi diferensiasi adiposa, supresi enzim utama pada gluconeogenesis,
stimulasi enzim utama pada jalur HMP dan mempertahankan islet sel beta dan dengan fungsinya. Senyawa utama dari pare antara lain karantin, kukurbitakin, dan memordikosid D. Ini ada kesalahan penulisan. Kita mengambil penyakit diabetes bukan dispepsia. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya ada standarisasi bahan baku. Yang pertama ada standarisasi Simplicia. Next. Untuk daun brotowalinya, pemanenannya dilakukan setelah masa tanam 3-12 bulan. Batang brotowali dapat mulai dipanen pada umur 5,5 bulan setelah warna batangnya itu mulai berwarna coklat kehitaman. Sedangkan daunnya yang diambil yaitu daun yang sudah berwarna hijau tua. Untuk parameter non spesifik dari daun brotowalinya itu susut pengeringan tidak lebih dari 10%, kadar abu total tidak lebih dari 7,2%, kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,9%. Next. Untuk parameter spesifiknya, senyawa identitas dari daun brotowali sendiri, Simplicia daun brotowali sendiri itu ada tinoglycosida. Untuk kadar sari larut airnya tidak kurang dari 4,4%, kadar sari larut etanolnya tidak kurang dari 15,4%. Untuk kandungan kimianya, kadar flavonoid total tidak kurang dari 0,02% dihitung sebagai komersialin. Untuk pola kromatografinya dari sebelah kiri, pembandingnya menggunakan tinoglycosida 0,5% dalam metanol P. Diambil dari Farmakope Herba Indonesia 2017. Untuk Herba Santilato atau Andrographis paniculata herba, masa panennya dilakukan sebelum tanaman berbunga, yakni sekitar 2-3 bulan setelah masa tanam. Panen dilakukan dengan cara memangkas batang utama sekitar 10 cm di atas permukaan tanah. Bagian yang dipanen adalah batang dan daun dikumpulkan dalam karung goni. Kemudian setelah dipanen, dicuci dan disortir, dipotong, bisa dikering anginkan selama 2-3 hari atau di oven dengan suhu sekitar 50-60 derajat Celcius. Selama pengeringan, bahan harus dibolak-balik agar pengeringannya merata. Setelah kering, dikemas dalam wadah bersih dan dihindarkan dari kontak langsung pada lantai agar tidak berjamur. Untuk parameter non spesifik dari Herba Santilato sendiri ada susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 10,2%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,7%. Next. Untuk pemberiannya itu berupa batang daun bunga, buah, dan biji, batang tidak berambut, persegi 4, daun berupa lembaran, dan seterusnya. Untuk mikroskopisnya ada epidermis bawah itu ada stomata dan dan rambut kelenjarnya. Untuk epidermis atas ada sistolitnya dan dilihat rambut penutupnya serta berkas pengangkut dari Herba Santilato sendiri, bentuk penebalannya tipe tangga. Next. Untuk parameter spesifiknya, senyawa identitasnya adalah andrografolid, sari larut airnya tidak kurang dari 12,7%, sari larut etanol tidak kurang dari 5,5%. Untuk kandungan kimianya, kadar andrografolidnya tidak boleh kurang dari 0,5%. Untuk pola kromatografinya ada di kiri menggunakan KLT densitometri dengan pembanding andrografolid 0,1% dalam etanol. Terakhir ada Simplicia daging buah paria atau daging buah pare atau Memordicae carantia pericarpium. Untuk panennya bisa dipanen sekitar umur 2,5 bulan setelah masa tanam. Untuk penandanya, buah pare bisa dipanen jika memiliki bintil-bintil dan keriputnya masih agak rapat serta alurnya belum melebar. Untuk panjangnya 25-30 cm dengan diameter 3-5 cm. Panen dilakukan pagi atau sore hari dan dipetik satu persatu dengan alat potong tajam. Untuk pasca panennya dimasukkan ke keranjang, disusun dengan rapi, diselam sering dan sejajar agar tidak rusak. Diusahakan tidak terlalu banyak gesekan. Untuk susut pengeringan tidak lebih dari, untuk parameter non spesifik ada susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 7,2%, dan abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,5%. Untuk pemberian dari Simplicia buah pare berupa irisan melintang, tidak rata, tidak beraturan, berwarna coklat, bagian luar berwarna lebih tua dari bagian dalam, memiliki
bau khas dan rasa pahit. Untuk mikroskofisnya ada bagian sklerenkim, rambut penutup, serta bekas pengangkut yang berbentuk jalan. Next. Untuk parameter spesifiknya, senyawa identitasnya ada momorgisin, sari larut air tidak kurang dari 8,5%, sari larut etanol tidak kurang dari 2,4%. Untuk kandungan kimianya, kadar beta sitosterol tidak kurang dari 0,07%. Untuk pola kromatografinya menggunakan KLT densitometri dengan pembanding beta sitosterol 0,025% dalam real. Kemudian ada standarisasi ekstrak. Pertama ada ekstrak kental daun brotowali. Untuk pembuatannya menggunakan etanol sebagai pelarut dan syaratnya rendemen tidak boleh kurang dari 18,5%. Untuk pemeriannya ekstraknya berwarna ekstrak kental, warna coklat tua, bau khas dan rasanya pahit. Next. Parameter spesifiknya, senyawa identitasnya ada tinokrisposida. Untuk kandungan kimianya kadar flavonoid total tidak kurang dari 0,3% dihitung sebagai kwartsalin. Untuk penetapan kandungan kimianya menggunakan metode penetapan kadar flavonoid total menggunakan metode 1 berdasarkan Farmakopeia Indonesia 2017. Untuk parutan pembandingnya menggunakan kwartsalin dan gelombang maksimum yang digunakan yaitu 438 nanometer. Next. Kemudian ada ekstrak kental sandiloto atau Andrographidis paniculate herbae extractum spisum. Untuk pembuatan ekstraknya menggunakan etanol sebagai pelarut dengan syarat rendemen yang dihasilkan tidak kurang dari 9,6%. Untuk parameter non spesifik pemeriannya, ekstrak kental berwarna hijau tua kecoklatan, memiliki bau khas sambiloto dengan rasa yang sangat pahit. Next. Parameter spesifiknya, senyawa identitasnya ada andrografolid dengan kandungan kimia andrografolid tidak kurang dari 3,8%. Untuk penetapan kandungan kimianya menggunakan KLT densitometri dengan fase gerak N-hexan P-etil asetat dengan perbandingan 2:8. Kemudian fase diamnya sirkagel 60F254. Untuk pembandingnya andrografolid 0,1% dalam etanol P. Dan panjang gelombang maksimum yang digunakan adalah 230 nanometer. Next. Terakhir, ekstrak kental daging buah pare atau Mocordia carantiae pericarpe extractum spisum sama masih menggunakan etanol P sebagai pelarut dengan rendemen yang dihasilkan tidak kurang dari 17%. Untuk pemeriannya ekstrak kental, coklat tua, bau khas dengan rasa pahit. Next. Untuk parameter spesifiknya, senyawa identitasnya ada momorgisin, kandungan kimianya mengandung beta sitosterol tidak kurang dari 0,5%. Untuk penetapan kandungan kimianya menggunakan KLT densitometri dengan fase gerak N-hexan P-etil asetat dengan perbandingan 7:3, fase diam silikagel 60F254, parutan pembanding menggunakan beta sitosterol dan gelombang maksimum yang digunakan kurang lebih 510 nanometer. Oke, selanjutnya untuk produksi sediaan ya. Untuk produksi pertama, pertama dari formula. Formula ini kita ngambilnya ini per tablet ya, per tablet. Serbu ekstrak sambiloto brotowali pare dan pare masing-masing 10 mg, pakai amikistarat sebagai penghancur ya, terus talc sebagai pelicin, manihot ini sebagai pembantu penghancur, larutan gelatin sebagai pengikat, laktosa sebagai pengisi. Pakai dikias. Terus karena ini kuting, ya kita pakainya eudragit EPO. Ini untuk immediate release, PO untuk peroral. Jadi kita hanya puting itu bertujuan untuk menutupi rasanya doang. Karena kan kita tahu ya, ini 3 kombinasi luar biasa pahit. Ya, udah yang kita kenal banget, pare pahit, sambiloto pahit, brotowali pahit, dicampur makin pahit. Makanya kita tambahin eudragit supaya rasanya itu lebih menyenangkan atau setidaknya ditutupi lah gitu. Nah, untuk proses pembuatan simplisia kita panen ya. Kalau bisa kita panen sendiri, jangan beli dari orang lain
atau dari mungkin ya karena kita nggak tahu ya bahan apa yang kita beli itu apakah bagus ataukah dia nakal ya, kita kurang tahu juga, apalagi kalau misalnya ini skalanya sudah skala industri. Ya kita nggak tahu entah itu daun yang dicampur daun apa, parenya bekas apa, entah pare bekas somai kah, bekas apa, kita kurang tahu juga. Jadi kita lebih baik panen sendiri. Kita nanam sendiri, panen sendiri. Habis panen selesai basah, cucian ya, tadi ada penirisan, ada tadi di salah satu simplisia ada yang perlu dikering-keringkan juga, ya itu ini secara umum aja untuk proses simplisianya. Dikeringkan dengan oven, tadi ada pakai rata-rata pakai oven ya, habis itu disortasi kering, habis itu diserbukin baru kita simpan dan kita pak untuk sementara. Nah, untuk produksi ekstraknya kita ambil masing-masing sekitar 50 mg serbu, habis itu dimaserasi dengan etanol 70%. Dimaserasi dulu, nanti sisa maserasinya kita perkolasi. Jadi maseratnya ntar disimpan lagi, habis itu sisa maserasi dimasukin ke kolator, dimaserasi dengan etanol 70%, dengan flow-nya 15 mili per 30 menit, berarti 1 menit itu setengah mili kali ya. Nah, nanti hasil perkolasi disimpan, habis itu dicampurin semuanya. Nanti kan terbentuk dari ekstrak cair. Semuanya dicampur, ekstraknya masih cair, habis itu kita lakukan freeze drying. Ya, freeze drying untuk pembentukan serbuk kering ya. Untuk jadi tablet kan enaknya jadi kering dulu ya, kalau masih basah kurang enak. Nah, ini untuk produksi tablet ya, 30 serbuk simplisia tadi ya, yang dicampur tadi, dicampurin laktosa, sebagai tadi laktosa sudah ada, ambil manihotnya setengah dulu, diaduk sampai homogen, habis itu campurin bahan pengikat larutan gelatin. Itu diaduk perlahan, sudah menjadi granul, kita IPC dengan banana breaking test. Ya, apakah dia sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan ekspektasi kita. Banana breaking test apa namanya? Sebuah tes untuk mengecek apakah bahan pengikat itu cocok apa enggak. Nanti di oven, setelah udah di oven ya, dikeringkan, serbuk tablet granul tablet diayak. Ayakannya palingan sekitar 18 sampai 20 mes. Habis itu dicampur dengan bahan-bahan lain seperti tap, MG Scarat dan ambil manihot. Nanti diserbukin, dicampur homogen, habis itu di tablet. Nah, nanti habis proses tableting kita lakukan IPC dan evaluasi seperti keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, mungkin ada waktu hancur, disolusi dan lain-lain. Habis itu dilakukan pengemasan. Nanti di pengemasan di IPC lagi kelayakan kemasan primer dan sekunder, apakah blisternya bocor atau enggak gitu. Nanti kita tes, nanti kalau udah memenuhi IPC, tablet akan diedarkan ke konsumen. Nah, untuk pengemasannya ya kira-kira beginilah ya. Karena rata-rata bahannya putih, nilainya putih, dan ini bentuknya OHT ya, bukan fitofarmaka, karena yang kita ambil hanya ekstraknya aja, dan mungkin nanti akan diuji praklinik di hewan uji. Karena yang kan kita ambil juga ekstraknya bukan pure, misalnya tadi untuk pare yang diambil bahan aktif utamanya, sambil itu bahan aktif utamanya kita nggak ambil itu, kita ambil ekstraknya aja. Untuk evaluasi ya, ini kita ambil dari BPOM per KBPOM 2019. Ini untuk bobot rata-rata seragaman sediaan ya. Kita kan kalau nggak salah saya desainnya itu berada di angka 250-an. Berarti masuk di klasifikasi kelas 3, di mana penyimpangan bobot rata-rata 7,5%, dan tidak ada, jadi A dan B ini untuk rata-rata tidak boleh lebih dari lebih kurang ya 75% penyimpangannya, dan tidak ada satu tablet pun yang melebihi dari 15%, gitu cara bacanya. Jadi nanti kita akan usahakan penyimpangan bobotnya tidak jauh dari itu. Pencemaran mikroba ya, ada ALT, AKK, ada E. coli, terus Enterobacter, Clostridia, Salmonella, dan Shigella. Kalau Clostridia, Salmonella, dan Shigella itu negatif ya. Satu lagi Salmonella, ini kemarin aja Kinder Joy ada Salmonellanya hampir ditarik semua gitu. Terus ada ALT 105 koloni, nggak boleh lebih. AKK 103, nggak boleh lebih. Dan E. coli 10 koloni per gram ya. Sama Enterobacter 103 koloni, jadi hampir sama kayak AKK. Itu ada aflatoksin total
Lalu kadar refraksi total B1, B2, G1 dan G2 itu tidak boleh lebih dari 20 mg per kilo 20 mg per kilo dengan syarat B1 5 mg per kilo, nggak boleh lebih dari 5 mg per kilo. Untuk cemaran logam berat itu ada timbal, kadmium, arsen, dan Hg itu pencemar ya. Mungkin ada impurities dari bahan aktif atau dari apa. Itu timbal nggak boleh dari 10 mg, kadmium tidak boleh lebih dari 0,3, arsen 5 mg, dan Hg atau raksa 0,5 mg ppm sama aja. Oh, sepertinya udah habis ya. Ini halaman terakhir. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kalau jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 4 tadi sudah mempresentasikan diabetes. Untuk formula yang diambil sudah fokus ya, karena ketiga-tiganya itu sudah ada uji aktivitas farmakologisnya sebagai antidiabetes ya, baik sambiloto, pare ya, brotowali, yang pokoknya yang pahit-pahit itu memang ya lawannya gula ya, dan itu memang sudah ada uji aktivitas farmakologisnya ya. Jadi tadi stepnya sudah betul ya, jadi diambil dari simplicia yang sudah ada bukti ilmiahnya. Kemudian tadi juga untuk standarisasi dan lain sudah ini ya, sudah betul step-stepnya. Cuman saya mau mengomentari yang proses ekstraksinya itu kenapa kok 2 kali maserasi terus serat ya, ampasnya masih di perkolasi, tapi di perkolasi itu tidak dijelaskan pelarutnya apa ya. Yang dimaserasi tadi sudah etanol 70%. Nah, yang di perkolasi tidak. Nah, itu 2 step itu ya kalau dilakukan itu biayanya luar biasa ya. Maserasi ditambah perkolasi itu nanti HET produk Anda itu ya insya Allah jadi mahal ya, karena 2 ya betul sempurna ya. Mungkin kalau mau ambil salah satu atau 2 metode yang berbeda ya, kemungkinan apa Anda mau ganti pelarut. Tadi yang maserasi etanol, sekarang etanol 70%, sekarang yang perkolasi 96%. Nah, gitu ya. Tapi intinya kalau memang untuk skala industri itu perkolasi itu memang masih ini ya, karena biayanya cukup besar. Tapi memang sebenarnya ideal, tapi ya karena pelarutnya selalu baru ya. Tapi Anda mau menguapkannya juga banyak sekali ya. Jadi kan di perkolasi itu hingga tersari semua itu banyak banget ya pelarutnya. Jadi kalau saran saya ya, kalau maserasi itu cukup Anda lakukan remaserasi. Jadi remaserasinya aja yang dibanyaki ya. Remaserasinya bisa sampai 2 kali atau 3 kali ya. Benar-benar tersari karena akan diganti lagi pelarutnya seperti itu. Ya, jadi itu memang kalau maserasi plus perkolasi, Anda bayangkan lama waktu ya, timing perkolasi itu waktunya lama, sedangkan waktu lama dan juga biaya pelarut ya, proses itu cukup sangat tinggi itu dari sisi ekstraksi. Kemudian untuk tadi sudah betul ya produksinya pakai granulasi ya, kemudian tablet coating. Nah, ini untuk sediaan ya, Anda kan tablet ya. Tablet itu selain seragaman bobot juga ada kekerasan, ada disolusi. Nah, itu yang belum Anda ya. Ini kan baru cemaran-cemarannya ya, hanya keseragaman bobot saja, tapi waktu hancur belum, terus disolusi belum ya. Ya sesuai syarat FI ya. Sediaan tablet Anda lihat ya. Ini kurang lengkap yang evaluasi. Mungkin itu saja, tapi dari overall sudah ini ya, sudah bagus. Jadi mungkin step-step yang diambil itu sudah runtut ya. Ya, oh ya, kelompok kita silahkan.
Oke, pertanyaan yang lain lagi. Kelompok 3 kan? Atau dari kelompok lain boleh ya, nggak harus kelompok 3, silakan. Ini topik yang menarik loh, kok nggak ada yang mau bertanya atau memberi masukan, mungkin nggak harus bertanya ya. Memberi masukan, saran, masukan. Ayo, satu lagi untuk kelompok ini. Kelompok 3 silakan. Kalau yang enggak ada, yang lain nggak ada, kembali ke kelompok 3 baru satu pertanyaan. Kelompok 3 ini kan orangnya banyak loh, nggak cuma satu. Lalu kelompok 3. Kelompok 3. Eka Faradisania Fauzia Andre. Izin tanya, Bu. Cek izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Andre. Sebenarnya pertanyaan saya sama kayak Bu Nesti tadi itu, yang bagian ekstraksi itu awal pilih habis dimaserasi terus diperkolasi itu apa? Terus mungkin yang lain mungkin mau tanya untuk metode penetapan kadar kimianya itu pakai metode apa ya? Karena belum dijelasin entah pakai KLT desintometri atau pakai penetapan kadarnya, itu metodenya apa ya kalau boleh tahu? Ya, oke ya, 2 pertanyaan. Nah, tadi yang kelompok 2 kan presentasi duluan ya. Sekarang kelompok 2 silahkan menjawab dulu pertanyaannya biar kelompok 4 berdiskusi mencari jawabannya dulu ya. Jadi silahkan kelompok 2 tadi ada 2 pertanyaan. Silahkan dijawab. Sambil kelompok 4 mendiskusikan dengan temannya jawaban dari 2 pertanyaan tadi. Silahkan Mbak, kelompok 2. Halo, kelompok 2. Halo Bu, maaf Ya. apakah suara saya masuk? Ya, silakan. Ya. Oh, baik, jadi tadi kan pertanyaannya Adinda dan Anji tadi hampir sama ya, maksudnya dalam satu topik. Jadi kalau menurut kelompok kami itu kapsul ini itu untuk yang pertama itu ditujukan untuk orang dewasa. Jadi karena kan ukurannya lumayan besar ya, sekitar 500 mg. Nah itu nanti tidak dan dosisnya itu kalau dari jurnal itu perhitungannya untuk
dewasa begitu. Dan tapi tidak ada seperti spesifikasi untuk ibu hamil atau untuk laki-laki atau perempuan. Jadi itu spesifikasinya hanya untuk orang dewasa. Kemudian kalau untuk tipe anemia sendiri, karena kan seperti tadi kandungannya kebanyakan antioksidan seperti itu. Jadi lebih seperti penunjang. Jadi tidak ada spesifikasi anemia tertentu untuk kapsul kami ini, begitu Bu. Ada spesifikasi. Oke, tadi yang tanya Adinda ya sama Aji ya, gimana? Udah puas atau masih? Baik, Adinda, sudah Aji? cukup, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi tidak ada spesifikasi ya, karena tadi dominan antioksidan ya, Pak. Jadi Anda sebenarnya bisa mencari ya di jurnal-jurnal yang Simplicia yang langsung terapinya adalah untuk anti anemia. Ya, jadi contohnya seperti yang anti diabetes ini ya, ketiga-tiganya, 3 Simplicia ini masing-masing sudah ada jurnalnya bahwa mereka adalah anti diabetes. Jadi gitu. Saya sarankan yang kelompok anemia ya silahkan tadi belum di tampilkan ya bukti aktivitas farmakologisnya. Tadi baru standarisasi dan baru standarisasinya saja ya. Jadi spesifik dan non spesifik dan biomarker, identifikasi biomarker, tapi belum Anda tampilkan untuk bukti aktivitas farmakologisnya. Tolong dilengkapi ya kelompok 2. Jadi ini sengaja saya minta presentasikan sebelum disubmit ya. Kemarin kenapa tidak saya sediakan link untuk submit, karena saya mau ini memberi masukan dulu supaya Anda perbaiki, setelah diperbaiki baru nanti disubmit ya. Jadi tolong tadi masukan-masukannya ya kelompok 2. Oke. Untuk kelompok 4 mungkin sudah ada jawabannya dari pertanyaan temanmu. Permisi Bu Nestri, izin masuk dari kelompok 4, izin menjawab pertanyaan dari Franciscus Andre. Ya, silakan. Ya Bu, jadi kan tadi ditanya terkait metode standarisasi yang digunakan untuk simplisianya. Nah, untuk daun Simplicia, daun brotowali sendiri itu menggunakan metode penetapan kadar flavonoid total. Kalau untuk pare sama sambilotonya itu menggunakan KLT densitometri. Nah, ini kan karena produksi, terkadang kan kita bisa bahannya itu kan bisa beli di pasar atau beli dari produsen seperti itu. Nah, fungsi standarisasi di sini itu untuk mengecek biomarker atau senyawa penanda dari simplicianya itu. Nah, itu kalau tadi sudah kalau sambiloto sama parenya itu pakai KLT densitometri.
Sedangkan untuk brotowalinya itu pakai KLT biasa seperti itu. Kok pakai KLT? Pakai ini penetapan kadar flavonoid total itu buat ngecek senyawa biomarkernya. Seperti itu. Jadi memastikan simplisia yang kita ambil itu benar simplisia dari pare, sambiloto sama brotowali serta benar memiliki senyawa yang memang kita targetkan untuk diekstrak dan dibuat tablet. Jadi benar-benar berkhasiat seperti itu. Apakah ada feedback dari Andre? Sudah cukup, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan ya dari belum jawab. Kelompok 4, silakan, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Izin menjawab, Bu. Untuk pertanyaan teman-teman yang sisanya itu, tadi saya ingin menjelaskan lagi. Jadi kalau misalnya yang mana yang ngecek, kalau misalnya tadi Andre maksudnya itu ngecek tabletnya, kan kadang kalau uji sediaan tablet itu ada apanya sih, kayak uji sediaan identitas ya, menguji identitas tablet apakah benar mengandung sambiloto, brotowali atau pare. Itu biasanya menggunakan, tadi kita base-nya on FHI dulu aja, pakai KLT. Kalau misalnya masih kurang akurat, mungkin kita akan menggunakan spektro UV. Tuh. Tapi sebelum di UV, kita harus menggunakan tadi kromatografi, gitu. Karena kan ada campuran bahan lain, sehingga sudah sulit tercampur. Mungkin ini perlu dikaji lebih lanjut ya, karena ini istilahnya masih pengembangan produk. Jadi kita harus melakukan pengajian lebih lanjut. Kalau misalnya sebagai orang R&D, kita harus mikir, karena ini kan nggak ada di FI kan, nggak ada di Farmakope. Jadi kita harus menemukan sendiri. Kalau sebagai industri farmasi, kita harus menemukan sendiri bagaimana untuk mengidentifikasi bahan aktifnya gitu. Itu perlu dikaji lebih lanjut. Terus untuk tadi masalah tadi saya ingin jawab pertanyaan juga yang dari Bu Nestri. Tadi Bu Nestri juga sebenarnya ini kok kenapa perkolasi itu sama maserasi 2 kali, dan perkolasinya itu pakai apa?
sebenarnya saya lupa nulis ini perkolasinya maksudnya itu pakai etanol juga. Jadi kita sama-sama, jadi atas bawah pakai etanol. Jadi maserasi, kenapa kita lakukan 2 kali maserasi dan perkolasi? Karena maserasi pertama itu istilahnya cuma ngebasahin sedikit, cuma 30 menit. Nanti 30 menit didiemin, habis itu dimasukin perkolator. Jadi kita lebih fokusnya di perkolasinya. Jadi maserasinya itu istilahnya kayak cuman buat ngebasahin sel-selnya di dalamnya itu biar istilahnya siap diekstrak, nanti pas lagi diperkolasi udah keluar gitu. Nah, terus untuk pengawet nanti kita sih niatnya kan ini kita nggak mungkin pakai pengawet karena tabletnya walaupun tabletnya ini kering ya udah kita lakukan freeze drying, cuman kan kita tidak menutup kemungkinan terjadinya cemaran. Jadi kita akan nambah pengawetnya apa itu masih perlu diuji lagi karena gini, sediaannya ini apakah bersifat pH-nya apa gitu, pH berapa, pH 567 kah, apa pH-nya di 245 gitu. Karena tadi preservatif harus sesuai, pH-nya harus sesuai dengan sediaannya. Kalau enggak, dia bakalan ya nggak aktif gitu. Mau dicampur walaupun pH-nya nggak sentuh di sana ya percuma gitu loh, nggak bakal jadi nggak bakal jadi ini, nggak bakal jadi pengawetnya nggak bakal aktif gitu. Makanya kita harus mencari lagi apakah pH-nya dia 45 universal. Mungkin kita akan menggunakan universal seperti yang disarankan dari mana nih? Dari beberapa jurnal ya. Itu kayak QACI atau BKC dan lain-lain, itu kita bisa coba ya apakah bisa dia. Cuman kita harus mengertikan juga apakah ini bisa digunakan secara total gitu. Apakah sudah menjawab teman-teman? Tadi yang tanya siapa ya? Yang itu pengawet. Ya, oke. Oh ya, ya. Oke ya Mas, tadi jawaban untuk tadi itu cuma dibasahi gitu ya. Itu jangan ditulis maserasi ya. Nah, terus ini maserasi dengan etanol 70%. Terus maserat dalam wadah ya. Maserat kan ekstraknya ya. Ekstrak cairnya itu maserat. Ini sisa maserasi. Ini gini ya. Jadi ini kalau sudah dibasahi ya, simplisianya itu terus dimasukkan tabung perkolasi ya, baru dikeluarkan gitu ya. Jadi bukan dipisah seperti ini. Jadi maserasinya itu dilakukan langsung di dalam tabung perkolasinya. Jadi serbuknya plus pelarutnya di dalam tabung perkolasi didiamkan 30 menit, nanti tinggal dibuka keran bawahnya. Itu sudah pembasahan ya. Jadi kalau ini kesannya ya maserasi dulu ya, baru maseratnya diambil. Sudah ada kata maserat berarti kan hasil maserasi ya. Jadi ini namanya perkolasi saja ya. Kalau Anda maunya perkolasi saja itu direndam, itu juga sudah langsung di dalam tabung perkolatornya. Jadi ditutup 30 menit terus nanti tinggal dituangkan. Kemudian ini juga ekstraknya dengan freeze drying. Boleh ini, tapi biayanya Mas ya. Anda coba cek ya. Mau freeze drying ekstrak cair cuma sedikit aja biayanya luar biasa. Ini kalau ini ya sudah perkolasi freeze drying ini Anda nanti jual produknya insya Allah mahal sekali ya. Jadi cukup rotavapor ya. Rotavapor kalau di industri rotavapornya skala besar ya. Jadi jangan freeze drying ini luar biasa mahalnya ya. Mahal. Memang bisa tapi mahal ya. Kemudian tadi pengawet itu memang kita kalau untuk sediaan yang ekstrak itu memang kita tambah pengawet ya. Jadi kita tambah pengawet. Nah, pengawetnya tadi Mas Syakik ya, Syaik, itu menjelaskan disesuaikan dulu. Memang kita perlu mempelajari ya pengawet mana yang cocok. Nah,
pengawet yang biasa digunakan untuk sediaan ekstrak apa saja? Ada yang tahu nggak? Yang sudah sering digunakan di pasaran. Mungkin ada yang pernah membaca yang sering, ya. Lipagin itu sudah sering. Benzoat, ya. Benzoat, lipagin itu sering ditambahkan untuk tentu saja sesuai kadarnya, sesuai aturan Badan POM ya. Ada maksimalnya. Ya, kemudian bisa ditambahkan antioksidan juga ya, BHT ya. BHT antioksidan apabila memang mudah teroksidasi. Kalau lipagin sama benzoat itu antibakterinya, BHT ya, BHA, BHT, nah itu lebih ke antioksidan. Juga bisa ditambahkan vitamin E untuk sediaan cair ya. Sediaan cair yang bentuk cair, vitamin E itu sebagai antioksidan. Jadi ada 2 added value ya. Anda mengandung vitamin E. Ternyata fungsinya sebenarnya kita maksudkan untuk antioksidan juga, untuk pengawet juga ya. Jadi selain pengawet, blendingnya mengandung vitamin E gitu. Jadi double gitu ya. Tapi antibakterinya wajib ya. Memang walaupun sudah di bawah 10%, tapi dalam proses produksi ya sudah melalui granulasi, apalagi nanti granulasi basah dan lain-lain. Kemudian juga untuk menjaga kestabilan produk tetap kita tambahkan pengawet. Oke ya, ternyata waktunya sudah habis. Tolong ya untuk koreksi-koreksi tadi ditambahkan ya, tadi juga dari Mas Andre ya, untuk uji kuantitatif zat aktifnya ditambahkan nanti di portofolionya ya. Tadi nggak hanya kualitatif KLT, kuantitatifnya KLT densitometri atau spektrometri ditambahkan. Jadi lengkap, portofolionya lengkap, kuali ya, biomarker, kemudian dari ini ya. Tadi juga evaluasi sediaan tadi tolong ditambahkan ya, tablet, faktor hancur dan disolusinya. Oke, itu ya adik-adik, ini 2 kelompok. Jadi diperbaiki dulu di portofolio sebelum nanti disubmit ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Mas Bu, Andre, gimana? untuk portofolionya ini nanti dikumpulinnya kapan ya Bu dan di mana? Nanti mengumpulkannya bareng-bareng ya, sudah semua kelompok presentasi ada diperbaiki dari hasil presentasi tadi, masukan diperbaiki, nanti saya tentukan tanggal submitnya, saya buka linknya untuk pengumpulannya bersama-sama gitu ya. Iya Bu. Ya, ke Mas Andri silakan di screenshot ya untuk ini 2 ini ya. Kalau jadi 2 halaman jadi 1 halaman saja ya. Oke, teman-teman kalau mau on cam boleh ya. Silakan on cam ya, Mas, Mbak. Biar bisa diambil. Oke, sekali lagi aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah Bu. Udah ya.